Oke teman-teman, di sini saya sudah ada aplikasi pinjaman online yaitu aplikasi Pinjam Duit. Nah, buat kalian yang sedang mencari informasi terkait dengan aplikasi ini, silakan simak videonya sampai selesai. Karena pada video kali ini, kita akan membahas tuntas aplikasi Pinjam Duit ini. Mulai dari berapa limit yang akan kita dapatkan, apakah aplikasi ini aman atau tidak, dan seperti apa proses pengajuannya. Ini adalah tampilan menu awal dari aplikasi Pinjam Duit saat kita pertama kali membuka aplikasinya. Mereka menawarkan limit pinjaman sampai 50 juta. Untuk persyaratannya sendiri, di sini kita hanya memerlukan foto KTP dan foto selfie. Kemudian untuk tenor pinjaman yang akan mereka berikan yaitu mulai dari 3 sampai dengan 12 bulan. Dan untuk pencairannya itu hanya 5 detik, teman-teman. Selanjutnya untuk bunga harian terendah yaitu mulai dari 0,01% sampai 0,03%, teman-teman. Nah, di sini untuk cara pengajuannya itu sangat mudah. Yang pertama di sini teman-teman langsung aja pilih pinjam sekarang. Kemudian untuk formulir pengajuannya, di sini ada 3 langkah yang harus teman-teman lengkapi. Untuk langkah yang pertama yaitu pengisian informasi pribadi. Nah, mungkin dalam pengisian ini tidak perlu saya jelaskan lagi, karena untuk isi informasi pribadi ini berkaitan langsung dengan informasi pribadi masing-masing. Selain itu, di sini juga kalian harus langsung melengkapi informasi pekerjaan teman-teman. Selanjutnya untuk langkah kedua dari tahap pengajuan ini, ada 2 kontak darurat yang harus teman-teman lengkapi. Nah, untuk kontak ini silakan teman-teman isikan dengan kerabat ataupun pasangan. Jangan menggunakan nomor orang lain. Nah, kalau misalkan bisa, silakan izin terlebih dahulu pada orang yang akan kalian masukkan sebagai kontak, teman-teman. Karena nantinya, khawatir ada kendala saat pembayaran, nantinya aplikasi ini akan menghubungi nomor tersebut. Khawatirnya, nanti orang yang akan kita jadikan kontak itu akan merasa terganggu, teman-teman. Oke, lanjut lagi di tahap ketiga, ada informasi KTP yang harus teman-teman lengkapi. Nah, selain informasi KTP, di sini juga teman-teman bisa langsung melakukan verifikasi wajah. Silakan langsung upload aja untuk foto KTP-nya. Kemudian nanti untuk data-data yang diperlukan seperti nama lengkap, nomor KTP, kemudian konfirmasi ulang. Konfirmasi ulang ini maksudnya nanti kita harus memasukkan ulang nomor KTP yang di atas, teman-teman. Setelah itu nanti langsung aja pilih verifikasi wajah, kemudian pilih simpan, teman-teman. Oke, selanjutnya ada persyaratan tambahan lain yang harus kita lengkapi, yaitu informasi rekening bank, teman-teman. Dan untuk informasi rekening bank ini, teman-teman bisa memilih sesuai dengan bank yang teman-teman miliki. Untuk pilihannya, di sini teman-teman tinggal pilih aja bank yang sesuai. Nah, kalau misalkan tidak ada daftar yang di sini, teman-teman bisa pilih bank lainnya. Dan di sini juga tersedia untuk bank digital, teman-teman. Salah satunya itu adalah Sibank. Nah, kalau misalkan informasi bank ini sudah teman-teman lengkapi, silahkan langsung aja pilih simpan. Oke teman-teman, tidak berselang lama, di sini saya sudah berhasil mendapatkan limit pinjaman, yaitu Rp300.000. Kalau dilihat dari deskripsi aplikasinya, limit yang mereka tawarkan itu Rp500.000 sampai Rp50 juta, teman-teman. Tapi ternyata ada limit yang di bawah Rp500.000 tersebut, yaitu Rp300.000. Kemudian untuk tenor yang akan mereka berikan, di sini saya mendapatkan 150 hari. Nah, hasil ini tentunya akan berbeda-beda sesuai dengan kualitas data masing-masing. Kemudian untuk jumlah pencairan ke rekening kita, yaitu tetap 300.000 teman-teman. Tapi untuk dana yang harus dikembalikannya itu sekitar 446.000 yang bisa dibayarkan sampai 4 periode pembayaran. Nah, untuk periode pembayarannya, periode pertama itu bisa kita mulai bayarkan pada tanggal 7 bulan 11 2024. Jadi kalau misalkan di sini saya pinjamnya itu tanggal 23, maka untuk periode pertamanya adalah tanggal 7 bulan 11. Artinya kita hanya diberikan waktu kurang lebih 15 hari sampai ke periode pertama pembayaran. Kemudian dari periode 1 ke periode kedua juga sama, yaitu sekitar 15 hari teman-teman. Jadi masing-masing periodenya saya lihat di sini tidak full 1 bulan. Nah, silakan teman-teman tentukan apakah aplikasi pinjaman ini layak atau tidak untuk digunakan. Nah, kemudian kalau misalkan teman-teman bertanya apakah aplikasi ini sebar data atau tidak, aplikasi ini adalah salah satu aplikasi legal, jadi tentunya tidak melakukan sebar data.
Kecuali mereka akan melakukan sebar data ataupun penagihan hanya ke kontak darurat yang teman-teman cantumkan. Selanjutnya untuk Slik OJK juga mereka belum masuk ke Slik OJK teman-teman. Nah oke teman-teman, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga video ini bisa bermanfaat, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di konten berikutnya.